Halo guys, balik lagi bersama gue Kevin Bangun di Talking Room. Gue mau tanya nih, gimana sih kabar kalian di hari karantina yang I don't know hari keberapa. Semoga kalian masih betah-betah di rumah ya. Ya emang corona ini berbahaya sih. Makanya kita diminta untuk stay at home. Mulai dari kerja, sekolah, sampai ibadah sekarang kita lakuin semuanya tuh based online. Corona ini juga berimbas kepada PSBB atau mungkin kita kenal namanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, khususnya di DKI Jakarta ini. Nah, imbas PSBB ini berdampak ke berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Mulai dari pekerja yang dirumahkan dan tidak mendapatkan upah, atau mungkin kita lebih kenal yang namanya PHK. Lalu juga banyak orang yang memang harus survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ojek online, supir angkot, supir taksi, dan banyak lainnya. Yang akibatnya, dari bermasyarakat jadi menurun. Tapi tahu nggak sih, dibalik semua yang buruk-buruk itu, kalau kayak kata pepatah, kita bisa ambil hikmah di balik setiap musibah. Dan hal itu menurut gue juga berlaku buat virus corona ini. Karena corona ini, polusi dunia kita menurun. Karena di berbagai negara melakukan lockdown dan aktivitas masyarakat itu dibatasi. Corona ini juga membuat kita bisa menghargai waktu berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi, baik itu keluarga maupun teman-teman. Dan satu hal yang paling penting, corona ini mengajarkan kita untuk hidup lebih bersih dan peka terhadap lingkungan. Dan masih banyak kok hal-hal lainnya yang bisa kita syukuri dari corona ini. Nah, berhubung kita semua lagi stay at home, pasti banyak hal yang bisa kita lakuin, yang tentunya pasti bermanfaat buat diri kita. Nah, yang pertama, buat yang tinggal serumah bersama keluarganya, waktu ini bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada anggota keluarga. Karena waktu kita pastinya sekarang kebanyakan di rumah, pastinya kita bisa ambil waktu untuk ngobrol-ngobrol sama ayah dan ibu. Dan kalau punya saudara juga bisa ngobrol sama saudaranya. Yang mungkin sekarang lagi marah-marahan sama ayah, ibu, atau saudaranya, berdamailah kawan, sekaranglah saat yang tepat. Manfaatkan momen ini dengan baik. Jangan lewatkan momen ini. Nah, yang kedua, walaupun lagi stay at home, kuliah dan sekolah tetap berjalan. Mungkin banyak dari kita yang ngerasa stres dengan banyaknya tugas dari dosen atau guru. Tapi percayalah kawan, semua orang, termasuk dosen, harusnya pasti mereka juga nggak suka dengan kondisi yang kayak gini, dimana mereka nggak bisa ngajar face to face dan harus gunain video conference untuk ngajar. Nah, makanya kita juga sebagai pelajar harus kooperatif. Walaupun tugas banyak, haruslah kita kerjain. Kalau nggak dikerjain, mau dapat nilai dari mana kita? Mau extend? Hah? Gue sih enggak. Selanjutnya, yang ketiga, belajar masak. Nah, belajar masak ini penting, karena kita juga harus jaga kesehatan. BTW, corona ini bisa menyerang siapa aja. Tua muda, kaya miskin, dia nggak memandang status sosial. Kalau imun kita lagi turun dan kita melakukan kontak fisik dengan orang yang positif corona, bisa jadi kita terinfeksi corona ini. Makanya, makan makanan sehat yang kita buat sendiri itu penting. Selain nambah nilai kita di mata lawan jenis, belajar masak juga bisa buat kita ngirit di masa pandemi ini. Yang keempat, olahraga. Makan makanan sehat udah, tapi kalau kebanyakan makan tanpa olahraga, bisa-bisa kelar corona ini berat badan kita naik. Dan ini akan jadi nightmare, terutama buat cewek-cewek. Makanya olahraga ini penting. Selain buat tubuh kita sehat, olahraga juga bisa menurunkan berat badan. Hayo, ini habis ini mana nih cewek-cewek yang langsung olahraga nih, biar pada kurus. Yang kelima, kita bisa belajar main musik. Main musik selain bisa mengisi waktu luang kita di masa-masa kayak gini, main musik untuk para cowok-cowok terutama bisa jadi poin plus ternyata di mata cewek loh. Cewek bisa kelepek-kelepek pas lihat cowok-cowok nih main musik, katanya keren. Gak usah alasan, kita bisa belajar main musik dari web, YouTube, dan mungkin aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kita cari di Play Store dan App Store. Jangan alasan, kalau kita punya kemauan, pasti ada jalan. Yang keenam, di masa pandemi kayak gini, tentunya kita punya banyak waktu luang pastinya. Kita bisa coba iseng-iseng ikut lomba online. Siapa tahu menang. Kalau menang kita dapat uang dan sertifikat. Kalau kalah ya udahlah, kita dapat ilmu dan juga pengalaman. Kita bisa juga bikin podcast kayak yang gue lakukan sekarang ini. Dan juga mungkin ada hobi-hobi lainnya yang bisa kita tekuni lebih dalam. Yang ketujuh sekaligus yang cukup paling penting, pikirin masa depan. Mungkin sekarang kita banyak bengong, dan mungkin kita sekarang kasih waktu untuk mikir. Kedepannya kita mau jadi apa sih? Mungkin ada ide-ide brilian yang bisa kita lakuin setelah pandemi ini. Atau mungkin sekarang kita lagi pikirin bisnis yang mungkin mau kita launching setelah corona ini. Ada juga mungkin yang mau bikinnya mau nikah.
Tapi tolong, buat yang mikirin mau nikah, tolong cari dulu pasangannya, baru mikirin mau nikah. Nah, setelah tadi semua yang gue bilang itu kebanyakan buat self-improvement. Sisanya kalau lagi di masa-masa di rumah gini, bisa lah kita santai sekali-kali. Kita bisa baca buku, ya mau novel atau buku-buku lainnya, bebas lah. So pasti nama pengetahuan kita. Mungkin juga kita bisa nonton film. By the way, Money Heist bagus sih. Rekomen kalau kalian lagi cari serial film. Sorry gue gak bisa rekomenin drakor karena gue belum kena virus drakor yang lagi merebak ini. Dan banyak juga lah film-film lainnya bisa kita nonton. Dan platformnya banyak kok yang udah sering film-film kayak gitu. Terus yang gak boleh ketinggalan adalah main game. Ya kalau buat gue sih main game itu penting. Karena kalau lagi mumet dan bosan dengan segala aktivitas, gue akan main game. Ya pastinya gak boleh toksik lah, menang kalah biasa. Santai aja, self-improvement udah, senang-senang udah. Yang terakhir, jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai karena kita kelamaan di rumah, terus kita lupa sama Tuhan kita. Kita juga harus punya lah relasi yang erat dengan Pencipta kita. Dan juga kita nggak boleh lupa untuk beribadah, walaupun beribadah itu sekarang dari rumah. Nah, mungkin setelah semua itu, gue mau sharing aja sih sisanya tentang apa yang gue suka dan gak gue suka dari corona ini. Mungkin kita mulai dari yang gue gak suka kali ya. Yang gue gak suka mungkin karena pandemik ini gue gak bisa ketemu sama teman-teman. Gue gak bisa jalan-jalan. Aktivitas gue sekarang dibatasin banget. Ya emang impactnya buat diri kita sendiri sih. Kita harus jaga kesehatan lah. Dan sampai karena kita jalan-jalan terus kita malah nularin ke orang rumah. Harus stay at home lah sementara ini. Terus mungkin untuk yang gue suka, banyak sih. Karena gue orangnya cenderung ambivert. Kalau lagi gak banyak sosialisasi gini, introvert gue itu mendominasi lah. And I really enjoy this moment. Padahal tadi di awal gue bilang gue gak suka ya kalau kayak gini. Tapi jujur, gue menikmati setiap waktu kesendirian gue ini. Karena gue bisa banyak bengong, gue bisa mikirin ke depannya gue mau apa, gue bisa mikirin project-project yang mau gue lakuin after corona ini. Gue juga bisa mendekatkan diri sama keluarga. Terus juga gue bisa ngirit secara kalau lagi gini gue gak kuat mana-mana. Otomatis uang gue itu terjaga dengan baik. Dan mungkin karena gue juga kebanyakan di rumah, saudara dan beberapa orang yang lihat gue bilang, kok Kevin sekarang makin gemukan ya. Ya iyalah, di rumah kerjanya gue cuma makan, tidur, nugas, main, diulang-ulang terus. Ya semoga pandemi ini cepat kelar lah ya. Dan hal pertama yang akan gue lakuin setelah pandemi ini keluar itu jalan-jalan. Entah itu ke mall, entah itu ke mana lah, entah itu sama keluarga, teman atau sendiri, I don't mind. Yang penting gue bisa keluar rumah, tenang, lihat pemandangan, jalan-jalan, lihat orang-orang. Terus juga gue udah kangen banget makan bebek Madura ya. Karena dulu tiap minggu itu gue bisa makan 2-3 kali. Karena corona ini gue kebanyakan sekarang makan di rumah, karena gue gak boleh jajan-jajan di luar lah katanya. Terus juga gue main bowling. Pengen juga gue cobain paragliding gitu kan, ngeliat pemandangan dari atas gunung, rafting, banyak deh. Jadi gak sabar gue kalau gini. Ya semoga pandemi ini cepat kelar lah ya. Tentunya setelah kita mendengar semua hal tadi, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi di masa ini membantu kita banget untuk mengisi aktivitas stay at home. Bayangkan di masa pandemik yang mengharuskan kita diam di rumah, gak ada teknologi yang namanya Zoom, YouTube, TikTok, Instagram, Netflix, Line, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Yang ada cuma handphone tanpa internet. Pastinya stay at home akan lebih membosankan dari ini bukan? Dan gue yakin dengan adanya teknologi ini juga most of you udah bosan banget di rumah dan pengen keluar dari momen ini. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa gue sharingkan tentang what can we do while stay at home. Kita berharap pandemi ini segera berakhir, antivirus segera ditemukan, dan korban jiwa bisa berkurang. Di samping itu juga jangan lupa kita berdoa, minta Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Kita juga berharap agar semua bisa kembali seperti semula. Ekonomi kita yang sekarang sedang melemah bisa menguat kembali. Kita bisa kuliah kayak biasa face to face. Kita bisa balik kerja. Kita bisa beribadah kayak sebelum ada corona ini. Kita juga bisa hang out sama teman-teman, bisa ke mall, ngapal ke rumah pacar, dan banyak hal lainnya yang biasa kita lakukan. Oke, mungkin sekian dari gua. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Gua Kevin Bangun. Stay safe, stay healthy, and I'll see you in the next podcast. Ciao.